Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga sahabat semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Setiap manusia tidak akan luput dari dosa, entah itu dosa besar ataupun dosa kecil. Hanya saja, agar dosa yang diperbuat bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satunya, yaitu dengan berdoa, bertaubat, memohon ampun. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah pernah bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan selama engkau berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni dosa-dosa yang ada pada dirimu. Dan aku tidak peduli, wahai anak Adam, kalau seandainya dosa-dosamu sangatlah banyak sampai ke awan yang ada di langit. Kemudian engkau meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuni engkau. Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa sebesar bumi, kemudian engkau bertemu dengan aku dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku sama sekali, maka aku akan mendatangi engkau dengan ampunan pula sebesar bumi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis di atas menjelaskan tentang betapa agungnya sifat Maha Pengampun yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua dosa-dosa yang telah diperbuat oleh manusia. Meskipun perbuatan dosa yang dilakukan manusia sangat besar, sebesar bumi atau setinggi langit, akan tetapi jika manusia tersebut bertaubat dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Jika kamu menjauhi perbuatan dosa yang termasuk dosa-dosa besar yang dilarang, pasti kami akan mengampuni dosa-dosamu yang kecil dan memasukkan kamu ke dalam tempat yang mulia, yaitu surga. Surat An-Nisa ayat 31. Arti dari taubat yang sebenarnya adalah bahwa manusia tersebut menyesali, meninggalkan, serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa yang pernah ia lakukan. Lalu, adakah dosa-dosa yang dilakukan manusia akan tetapi Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa tersebut? Sebelum lanjut, mohon tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman, serta mohon dukung channel ini dengan cara subscribe, like, serta komen. Terima kasih. Lalu adakah dosa-dosa yang dilakukan manusia akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa-dosa tersebut? Jawabannya tentu ada. Yang pertama adalah dosa syirik. Syirik merupakan perbuatan yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, misalnya dengan berhala maupun makhluk-makhluk ciptaannya. Syirik ini disifati dengan sifat besar karena mengeluarkan pelakunya dari Islam atau menghancurkan dasar iman. Orang yang melakukan dosa syirik disebut musyrik, dan akibat syirik besar bagi pelakunya adalah kekal selamanya di neraka dan menggugurkan seluruh amalan salih yang telah dilakukan. Syirik digolongkan menjadi dosa yang sangat besar dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa ini. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, tetapi Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapapun yang mempersekutukan Allah sungguh telah tersesat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 116. Kedua, dosa yang tidak terampuni selanjutnya adalah sihir. Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwa sihir merupakan dosa besar dan seseorang yang mempelajari ilmu sihir adalah orang kafir, karena mempelajari ilmu sihir sama saja dengan menyembah kepada setan. Seharusnya manusia diciptakan untuk beriman hanya kepada Allah.
Sihir tergolong ke dalam perbuatan dosa yang sangat besar, karena sihir merupakan salah satu perbuatan setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa pemerintahan Sulaiman. Sulaiman tidaklah kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang tanpa mengatakan, kami hanyalah cobaan bagimu, oleh karena itu janganlah kafir. Mereka mempelajari dari keduanya apa yang dapat memisahkan seorang suami dari istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihir kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang merugikan dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Sesungguhnya mereka sudah mengetahui bahwa barang siapa yang memperoleh menggunakan sihir itu tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh, perbuatan mereka yang menjual diri mereka dengan sihir sangat buruk jika mereka mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Ketiga, dosa yang tidak diampuni adalah memakan riba. Haram hukumnya memakan riba. Riba merupakan hasil nilai tambah dari suatu pinjaman yang merubah jumlah nilai nominal sehingga memberatkan si peminjam. Hal tersebut telah diperkuat dengan adanya keterangan dari surat Al-Baqarah ayat 275. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Keempat, menuduh wanita baik-baik berbuat zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang yang menuduh wanita baik-baik berzina. Hati-hati, karena ini akan menghancurkan hidup mereka dan menghancurkan keluarga mereka. Ini juga dapat mempengaruhi masyarakat dan menciptakan perpecahan, kekacauan yang menyebar. Zina merupakan perbuatan bercampurnya laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan. Ini adalah dosa yang sangat besar dan sebagai hukumannya, maka pelaku zina akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu selama mereka di dunia maupun ketika berada di akhirat kelak. Lalu bagaimana jika ada seseorang yang menuduh seorang wanita solehah telah melakukan perbuatan zina? Dan bagi orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik berzina tanpa mendatangkan 4 orang saksi, maka hukumannya adalah 80 kali dera, dan kesaksian mereka tidak boleh diterima selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Surat An-Nur ayat 4. Kelima, memakan harta anak yatim. Yatim piatu merupakan anak yang sangat dispesialkan, namun sayangnya sebagian orang masih memperlakukan anak yatim piatu secara tidak adil. Ini merupakan dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Quran Surat An-Nisa ayat 10. Keenam, meninggalkan perang. Meninggal dalam keadaan perang membela kebenaran dalam Islam dijanjikan sebuah surga baginya. Namun, sebaiknya bagi seseorang yang mundur dan meninggalkan perang dalam membela agama Islam, maka hukumnya haram. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerang kalian, maka janganlah kalian membelakangi mereka atau mundur. Barang siapa yang membelakangi mereka atau mundur di waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain,
maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka jahanam, dan amat buruklah tempat kembalinya. Quran Surat Al-Anfal ayat 15-16. Ketujuh, membunuh orang. Barang siapa yang menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja, maka ia telah membuat kekacauan di bumi, dan Allah akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Hal tersebut diperkuat dengan surat Al-Maidah ayat 32. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Setiap anak Adam adalah pendosa, dan sebaik-baik pendosa adalah mereka yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Jika seseorang dengan tulus bertobat sebelum meninggal dunia, maka akan tetap ada harapan pengampunan bagi mereka yang dengan tulus bertobat sebelum meninggal dunia. Kemungkinan pengampunan tergantung pada ketulusan pertaubatan dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Pada akhirnya, keputusan untuk mengampuni terletak pada Allah, dan Dia Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Semoga kita semuanya dijauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa tersebut, dan semoga kita dapat menjadi hamba-hamba yang selalu beriman. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.